Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam presisi. Saya Ibda Safwan pada podcast Biro SDM Polda Aceh. Baik, pada kesempatan hari ini kita sudah menghadirkan narasumber dari salah satu Watpers Biro SDM Polda Aceh untuk kita berbagi informasi, pada pegawai negeri pada Polri atau PNPP ya. Baik rekan-rekan Polri, pada kesempatan ini kita langsung berbincang dengan narasumber. Kita hadirkan langsung dari salah satu Watpers, yaitu Kasubag Kirdinlur Ibtu Amiruddin SH. Kemudian kita juga menghadirkan Pengda 1 Bapak Nova Rinaldi. Jabatan beliau juga Bandung Subag Kirdinlur Watpers Biro SDM Polda Aceh. Baik, pada narasumber langsung saja kita tanya-tanya di seputaran pada Kirdinlur. Apa yang bisa Anda bagikan informasi untuk kita pada kesempatan pada hari ini dari Watpers. Boleh silakan, siapa Pak Amir, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watpers itu adalah salah satu bagian di Biro SDM yang membidangin masalah perawatan personil. Perawatan personil ini di Watpers itu terbagi dalam 2 subak. Pertama, subak roh jasor, rohani, jasmani, dan tanda kehormatan, serta subak Kirdinlur, pengakhiran dinas dan penyaluran. Di subak roh jasor itu sendiri, hak-hak anggota yang kita layanin seperti pengurusan gaji berkala, kemudian pengurusan satya lencana, bintang nararia, penghargaan bagi anggota Polri yang berprestasi, kemudian masalah jasmani rutin yang kita laksanakan 6 bulan sekali, kemudian hak anggota dalam hal untuk melaksanakan pernikahan, perizinan anggota, izin anggota, cuti anggota itu di bawah Watpers juga, anggota yang mau menikah, kemudian anggota yang mengurus perceraian itu di Subak Rojasor. Sementara di bagian kami sendiri Subak Kirdinlur itu membidangin tentang masalah pengakhiran dinas. Pengakhiran dinas itu sendiri terbagi dalam 3. Nanti Kirdinlur itu kepanjangan apa? Kepanjangan dari pengakhiran dinas dan penyaluran. Yang dilayani? Dilayani adalah tentang proses berakhirnya masa dinas pegawai negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di Kirdin itu sendiri terbagi 3. Pra pengakhiran dinas, dan pasca pengakhiran dinas. Terus pastinya lah kita kan setiap anggota Polri ataupun bak manapun itu kan, Polri itu kan pasti ada aturan-aturan pasti, pedoman kerja kita. Kalau pada bak Watpers itu diatur di Perkap atau di Perpol? Kalau untuk Watpers itu sendiri acuannya itu undang-undang dan Perkap. Ada juga Perpol. Seperti kami di Kirdin itu dengan peraturan polisi nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri. Pegawai negeri pada Polri ini kan terbagi 2. 1 anggota Polri, yang kedua pegawai negeri sipil Polri. Pegawai negeri sipil Polri. Dalam pelaksanaan pelayanan Kirdinlur itu penyaluran dan pengakhiran, itu pengakhiran termasuk PTDH atau? Termasuk PTDH itu jadi dapat kita jelaskan, tadi kan dibilang 3, saya bilang tadi 3, pra pengakhiran dinas dan pasca pengakhiran dinas. Kalau pra pengakhiran dinas ini sebelum dia memasuki
masa pensiunnya itu seperti hak yang bisa didapatkan MPP, masa persiapan pensiun. Kemudian DDDA, dipertahankan dalam dinas aktif. Ya, kemudian pertimbangan khusus dari pimpinan. Mungkin dia mau mengajukan pensiun dini atau apa. Kemudian yang terakhir, meninggal dunia, gugur atau tewas dalam dinas. Itu pra pengairan dinas. Itu pra. Kalau di pengairan dinas, di situ ada dua. PDH dan PTDH. Itu tadi apa? Pengairan dinas. Pengairan dinas itu cuma dua, PDH dan PTDH. Kalau pasca pengairan dinas, itulah yang dibilang tadi, yang pensiun, tunjangan anak yatim, kemudian pensiun warakauri, tunjangan orang tua, termasuk kita mengurusin juga anggota yang sudah pensiun, yang ganti istri, yang menikah kembali setelah istri yang pertama meninggal atau bercerai. Kita terbitkan yang namanya SPPI, Surat Persetujuan Penunjukan Istri. Itu pun permintaan dari Asabri. Ya. Yang dari Asabri. Usulannya dari Asabri. Jadi kayaknya kita lebih apa mah, kita cari tahu dulu, bukan cari tahu sebenarnya sih, kita berbagi informasi untuk kawan kita yang ada di daerah mungkin kurang paham dengan pra pengakhiran dinas. Kan ini pra pengakhiran dinas ini kan biasanya dia yang melayani ini kan di Polda langsung atau di jajaran? Kalau untuk pengairan dinas ini itu Yang pra. enggak Semuanya? semuanya. Kalau untuk tingkat Polda itu langsung di Polda, langsung di Subak Kirdinur. Jadi dari Polres itu mengajukan usulan kepada Kapolda, turun disposisi Kapolda, baru kita proses. Jadi prosesnya itu tetap di Polda. Jadi mungkin ini Kasubag mungkin bisa lebih detail tentang apa namanya pengakhiran dinas ataupun dengan apa namanya kita berbagi informasi terkait dengan pra dan pasca pengakhiran dinas. Jadi terima kasih. Dalam hal ini sudah dijelaskan tentang pra pengakhiran dinas. Jadi pra pengakhiran dinas itu adalah MPP, masa persiapan pensiun. Itu maksimal ataupun dikasih 1 tahun sebelum pensiun. Itu adalah wajib diajukan oleh Kasakernya. Berarti harus diajukan. Pakai usulan dari Kasaker. Tanda tangan Kapolres. Ya. Jadi selama ini kita lihat sudah jarang anggota Polda Aceh yang mengajukan MPP, karena di dalam pada saat MPP itu adalah tunjangan kinerja itu tidak diberikan. Cuma dapat gaji dan tunjangan jabatan fungsional tidak diberikan. Cuma gaji dan tunjangan Istri dan anak. Berarti kalau sudah MPP itu dia tidak masuk lagi dinas. Nggak masuk dinas selama setahun. Selama setahun, tetapi gaji Gaji dibayar full, tapi tunjap tanpa tunjang, fungsional jabatan. WLP dapat. Dapat. Tunjangan kinerja tidak dapat. Tunjangan istri dan anak dapat. Jadi dalam hal ini, kalaupun ada personil Polda Aceh yang mengajukan MPP, pada saat dia memasukkan pensiun, pengakhiran dinas, dia pun wajib mengajukan untuk pensiun, batas usia pensiun. Dengan usulan dari Kasakria juga, dengan syarat-syarat harus yang dilengkapi sesuai dengan aturan. Nanti umur dia di 58, diusulkan di 57. Ya, minimal 6 bulan sebelum masuk batas usia pensiun, dia wajib diajukan ke Subak Kirdinur. 1,5 tahun. 6 bulan. Usulan sebelum batas usia pensiun. Berarti dia nggak mesti harus, misalnya saya pensiun tahun depan, di bulan yang sama. Nanti saya usulkan sebelum bulan ini. bulan 5 bulan minimal 6 bulan. Ya. 6 bulan sebelum. Jadi mungkin ini terhadap anggota Polri. Kalau anggota Polri mungkin mudah kita proses yang pensiun, karena langsung ditangani oleh pangkat Kombes ke Mabes, kita juga AKBP ke bawah lah, ditandatangani oleh Kapolda langsung. Jadi itu nggak ribet. Yang sekarang ribet bagi
ASN yang bertugas di lingkungan Polda, karena itu adalah ada termasuk ranah BKN. Jadi kalau udah diajukan sama kita scan, kita ajukan ke BKN melalui aplikasi Doku Digital. Udah itu kita nunggu sampai keluar peraturan pertimbangan teknis dari BKN, baru kita bisa buat cap pensiun. Karena pada saat itu yang selama ini kita proses itu PNS pada saat dia masa pensiun pun kadang-kadang ada yang dinaikkan pangkat tingkat lebih tinggi. Jadi yang tahu teknisnya semua di BKN. Jadi tunggu dulu. Untuk pertek, berarti di pertek itu begitu teknis. dia pensiun ada yang diberi reward, berarti reward atau semacam apalah sejenisnya. Itu ada yang naik pangkat. Rata-rata PNS yang masuk masa pensiun di pertek itu sudah diuraikan semua daftar gajinya. Tunjangan anak, tunjangan istri sudah dijelaskan semua. Berarti ada di pertek itu. Ada di pertek. Yang didapati yang dikeluarkan BKN. Diterbitkan oleh BKN. Regional 13. Berarti regional 13. Ya. Berarti kita mengusulkan atau Kita mengusulkan ke sana. melalui aplikasi Doku Digital. Oh gitu. Jadi berarti data-data kita Harus komplit ya. Harus lengkap juga. Iya. Baik. Selama pelaksanaan pelayanan Bapak kepada PNS ini ASN, ada nggak kendala yang perlu diinformasikan? Jadi kendala kami cuma kalau PNS ada yang Keterlambatan. ada yang memang sebelum masanya pun 2 bulan sebelum pensiun sudah turun keluar. prakteknya. Kita tetap langsung buat. Contoh yang kemarin Ibu Nur Asia kita dari Setum, dia TMT 1 September, sekarang udah siap. Udah keluar. Kenapa? Karena prakteknya sudah ada. Yang jelas kita yang udah kita ajukan ke BKN, kalaupun misalnya belum keluar, tetap kita koordinasikan. Kita datangi BKN, kita datangi. Yang penting pelayanan kepada PNS kita upayakan semaksimal mungkin. Walaupun ada keterlambatan selama ini mohon maaf, kami tetap berusaha. Memang itu realitanya sekarang. Berarti Keterlambatan itu kan karena mungkin kalau untuk anggota Polri itu kan yang langsung menandatangani Kapolda. Jadi prosedurnya itu kita tidak ada berhubungan keluar. Kalau untuk PNS Polri ini kan ada hubungan sama instansi luar. Ya, tugas kita mengusulkan melalui aplikasi itu. Kita menunggu sifatnya menunggu mereka keluarkan pertek, baru bisa kita proses. Selagi pertek itu tidak keluar, Kita nggak bisa bekerja. Kita tidak bisa proses. Karena di pertek itulah naik pangkat atau tidak PNS tersebut. Yang taken cap-nya tetap Kapolda. Nah, cap-nya itu tetap kita buat Kapolda. setelah keluar pertek itu. berarti Nggak langsung. Intinya harus tunggu perteknya dulu ya. Tunggu pertek. Usulan Dari Polda, kita melalui aplikasi usulan pensiun berarti ya. usulan pensiun melalui aplikasi aplikasi Doku Digital. Kemudian baru keluar pertek dari BKN. berarti kita tembuskan atau kirim ke Enggak, kita lapor aja bahwa kita udah. Oh gitu. Nah. Kita berarti dari Kirdinlur, Sumpah Kirdinlur Siap. bertugas untuk melayani Iya. ASN untuk melaporkan bahwasanya Sudah dibuat usulan pensiun. Nah, seperti itu ya. iya. Jadi tinggal tunggu perteknya, baru keluar pertek, baru kita bisa Buat lanjut cap, ajukan dengan cap yang ditandatangan Kapolda. Baik. Jadi ini tentang PNS, tentang pekerjaan sudah selesai. Jadi kita beralih sekarang kepada PTDH. Itu yang sangat kita sayangkan. Kan gitu. Jadi walaupun sekarang ada PTDH bagi personel Polri Polda Aceh, saya sarankan atau himbau kepada jajaran pada saat dibuat LP pertama anggota yang melakukan pelanggaran itu wajib mempedomani dengan cap pengangkatan pertama, nama baik nama maupun NRP. Kenapa? Karena dia jadi anggota polisi itu berdasarkan cap pengangkatan pertama. Dan pada saat pengakhiran dinas dalam hal ini PTDH, kita dasar itu juga buat namanya. Jangan keliru.
Karena yang selama ini kita dapati banyak kekeliruan. Jadi harus kita perbaiki. Jangan nanti salah satu aja NRP salah kita buat, itu NRP itu ada sudah NRP orang. Jadi setelah selesai disidangkan yang sudah diajukan melalui Waprop dan kita terima surat dari Waprop melalui nota dinas itu untuk membuat pengakhiran dinas tentang PTDH. Jadi segera kita tindak lanjuti karena kita lihat sesuai dengan Perpol nomor 1 tahun 2019 di pasal, kalau nggak salah saya, di pasal 53 pengajuan PTDH. Jadi di situ segera mungkin Kasaker dan kita pun surati melalui TR apabila tidak dilampirkan, itu Kasaker sesegera mungkin melengkapi berkas. Surat usulan dari Kasaker, Cap pengangkatan pertama, pengangkatan terakhir dan jabatan terakhir, surat keterangan tidak memiliki barang inventaris, surat keterangan tidak layak maupun DRH yang bersangkutan. Kalau perlu dicantumkan lagi, memang itu di luar aturan, kalau perlu dicantumkan lagi itu adalah kronologis kejadian dia. Kita lihat ke belakang dia sebelum dipecat itu, mau melalui sidang KKIP, sebelumnya dia sudah berapa kali melakukan kesalahan. Berarti semacam rekam jejak. Rekam jejak dia. Jadi kita pun pada saat mengajukan pimpinan pun enak. Jadi alasan yang dipecat itu tepat. Berarti ini tugas salah satu dari Bank SDM ya di jajaran ya. Ya, kalau di jajaran Mbak SDM. Merekam jejak. Kasih Propam koordinasi sama Mbak SDM-nya. Berarti koordinasi dengan Kasih Propam. Iya. Pak Amer, bisa nggak dijelaskan beruntun dari yang pertama pelaksanaan sidang, kemudian ada putusan, kemudian penyiapan ataupun pemberkasan, biar informasi ini bisa kita sebarkan ke jajaran. Boleh. Jangan ada kekeliruan ataupun ini ya kadang-kadang ada miss di situ kan. Boleh. Berkas segala macam. Jadi sebenarnya kalau mengenai pemberkasan itu kita awali dari proses dia sidang dan putusan sidang. Enggak, ya boleh. Sebenarnya dalam hal ini kami tidak ada dalam kapasitas untuk menjelaskan itu. Karena tugas kami adalah pengakhiran dinas. Apabila berkas masuk, ada usulan kita buat. Namun tidak salahnya juga kita kupas. Jadi dalam hal ini pada saat pemberkasan itu adalah yang saya tahu Waprop Bitpropam Polda Aceh selalu mengarahkan itu tata cara sidang kode etik selalu diarahkan jangan salah dalam hal melangkah pada saat sidang. Dan dalam hal ini pada misalnya di Saker Polres yang anggota melakukan kesalahan, itu pun Saker Polres sebelum disidangkan tetap dia meminta saran hukum kepada Kabitkum. Apakah berkas yang dibuat oleh Satker jajaran sudah memenuhi formil ataupun material? Apabila sudah, itu langsung di Polres itu dilaksanakan sidang dengan pertama pembentukan perangkat sidang Komisi Kode Etik. Setelah diputuskan misalnya PTDH, itu dari pihak Polres pun bukan mengajukan ke SDM langsung. Tidak ujuk-ujuk langsung masuk ke SDM, tetap ke Waprop. Nanti proses sidang setelah ikrah gitu. Setelah ada putusan rekomendasi putusan sidang KKIP, rekomendasi PTDH. Itu dari pihak jajaran pun tetap serahkan kepada Waprop Bitpropam Polda Aceh. Di situ dari Waprop mengecek berkas, mungkin ada buat pertimbangan saran timbang ke Kapolda, sudah turun. Baru dari Waprop buat nota dinas ajukan ke Biro SDM khususnya pada Subak Kirdilur. Atau yang bersangkutan itu mau mengajukan banding atau tidak. Itu di Waprop. Jadi setelah berkas kita masuk, finalnya kita terima berkas dari Waprop. Berarti bukan dari bukan jangan salah. Ini jadi simpang siur ya kan. Jadi nanti kadang-kadang ada kekurangan berkas, malah nagihnya ke SDM. Jadi jangan salah persepsi, kita terima berkas finalnya dari Waprop.
Mau dia ajukan banding, mau apa, setelah proses selesai, yang pihak pelanggar tidak ada ini lagi mengajukan upaya hukum, saya nggak ada banding, langsung diajukan ke kita. Jadi setelah di kita langsung kita pelajari mana yang kekurangan, itulah yang saya jelaskan tadi, kita surati ke jajaran segera untuk dilengkapi. Usulan segala macam sudah lengkap, kita buat wanja rapat DPK, kita bahas terhadap anggota tersebut. Kalau misalnya di rapat wanja memang semuanya sudah ACC bahwa memang tidak layak, baru kita buat konsep cap kepada pimpinan cap PTDH. Setelah itu selesai, langsung kita ajukan ke Polda, ditandatangan, kita penomoran, langsung kita buat salinan dan petikan. Jadi untuk hal tersebut, dalam hal ini cap tersebut itu adalah berada di Biro SDM, tidak ada ke jajaran ataupun saker pengusul. Untuk cap. Jadi yang saker pengusul itu yang dapat adalah salinan dan petikan. Salinan pertinggalnya di Polres, petikannya dikasih sama yang bersangkutan. Jangan dua-dua dikasih. Ya, karena dengan petikan itu, dalam hal ini biar semua personel tahu, walaupun anggota itu sudah dihentikan dari dinas kepolisian, dia masih ada dapat hak-haknya. Hak-haknya Iuran bersifat pensiun, pengembalian iuran dana pensiun, pengembalian dana iuran pensiun. Ada haknya selama dia masa dinas dihitung. Kalau misalnya dia 15 tahun dinas di polisi udah itu di PTDH, berarti 15 tahun dia dihitung sama Asabri. Namun tentang perhitungan itu yang bisa jelaskan itu Asabri. Asabri langsung. Nah, nanti kita akan tanyakan juga nanti kita. Oh, nambah sedikit. Tadi tim Wanja tadi, jangan tak tahu. Tim Wanja itu yang mimpin Wakapolda. Wakapolda anggotanya Irwasda, Karo SDM, Kabid Propam dan Kabid Kum serta Satker pengusul. Mungkin bisa jadi Wakapolres ataupun misalnya Kapolres langsung. Itu Wanja untuk PTDH tadi. Itu tadi Wakapolda ya. Wakapolda yang pimpin. Wakapolda untuk berpangkat ada Tetap enggak ada sama semua. AKBP ke bawah. KBP ke bawah. Untuk kombes ke atas tetap. Enggak, Bintara. Untuk perwira kita kirim ke itu langsung ke Mabes Polri. Itu ke bawah. Pengeluaran cap PTDH adalah di Polda. Sedangkan PAMA ke atas adalah diusulkan dari saker pengusul. Kita rapatkan, ada surat rekomendasi dari Kapolda, kita buat usulan dari Polda kita usulkan ke ASSM Mabes. Baik Pak Amir, ini menarik juga nih tentang PTDH nih. Kata Pak Amir tadi, orang yang pensiun ataupun yang di PTDH juga ada hak-haknya. Gitu. Ada. Bisa kita berbagi informasi tentang hak-hak mereka yang sudah mengakhiri dinasnya. Kalau misalnya hak-hak yang pensiun, untuk personil yang pensiun itu hak yang dia dapatkan adalah 75%. gaji pensiun. Gaji pensiun ini besarannya 75% dari gaji pokok terakhir. Non-ULP. Non-ULP. Gaji pokok terakhir yang ada tabelnya itu memang dari PP kan. Di situ tertera gaji pokok terakhir sesuai masa dinasnya. Gaji berkala terakhirnya di situ 75% ditambah dengan tunjangan istri 10% dari gaji pokok, kemudian tunjangan anak 2 orang, 1 anak 2% dari gaji pokok. Itu yang didapatkan oleh anggota yang pensiun. Itu ya kalau anak tadi ya nih, anak masalah anak ya kan. Anak setahu kita kan yang dibayarkan oleh negara kan 2. Ini misalnya ini anaknya banyak nih ataupun ada jadi pada hal ini itu pada saat dibuat KU 01 oleh Bensat itu dicantumkan semua anaknya. Kalau anaknya pun 5 cantumkan aja. Karena di cap nanti pada saat kita keluarkan cap pensiun itu kita cantumkan. Jadi yang gaji 2% itu yang ditanggung oleh negara memang 2%. 2%. 2% kalau anak 2 berarti 4%. Jadi per orang 2. Jadi kalau anaknya 5
Jadi anak pertama misalnya sudah batas usia 21, dia tidak melanjutkan kuliah ataupun dia sudah menikah, itu sudah hilang. Otomatis anak yang ketiga naik tanggungannya yang tanggung negara. Kalaupun anak yang pertama 21 tahun dia masih kuliah, itu harus dilampirkan surat keterangan dia masih kuliah. Itu ditanggung sampai 25 tahun. Oke, ini hak ini didapati oleh yang pengakhiran dinas, baik yang pengakhiran dinas dan pasca pengakhiran dinas semuanya dapat. Ini untuk yang pensiun. Yang pensiun, khusus pensiun. Yang PTDH putus. PTDH nggak ada lagi mengalir. Nggak ada PTDH. Karena yang namanya PTDH itu dia sudah pengakhiran dinas di Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi habis dia. Habis. Haknya putus. Cuma ada hak dia pengembalian. Pertama hak asabri. Kemudian pengembalian iuran dana pensiun. Itu yang khusus PTDH. PTDH. Kalau yang pasca dengan Kalau yang untuk pensiun tadi itu tadi yang gaji pensiun dia dapat, kemudian hak asabrinya juga dapat. Perhitungan hak asabri itu ya memang di asabri perhitungan besarannya. Berarti ada pensiunnya. Gaji pensiun ini nggak dibatasi. Maksudnya? Maksudnya ada Jadi Ada. ini kalau pensiun anggota Polri, kita berdoa semua panjang umur sesudah pensiun biar dinikmati. Kalaupun nanti pun misalnya anggota Polri yang sudah pensiun almarhum itu turun kepada Anak. tunjangan warakauri dulu. Iya, warakauri. Warakauri dulu. Itu dapat 35% dari gaji pokok. Berarti dari 75 tadi. Bukan, gaji pokok terakhir dia. Gaji pokok terakhir dia. Iya. Oh. 35%. Bukan yang 75, bukan yang 75 itu. Tetap yang gaji pokok. Gaji pokok terakhir. Pangkat dia ya. 35%. 35%. Jadi dapat tunjangan warakauri namanya. Itu berarti kalau Suaminya meninggal. Sudah meninggal. Anak-anaknya haknya dapat. Kalaupun misalnya yang warakauri ini pun sudah almarhum, itu ada tunjangan bersifat anak yatim piatu. Tunjangan anak yatim piatu. Tunjangan. Itu tadi Itu besarannya 10%. satu anak 10%. Kalau yang bapaknya meninggal dulu ini, kalau bapak meninggal, mamanya masih ada, tunjangan anaknya satu anak 10%, dua anak 20%. Tapi kalau seperti Pak Amir bilang tadi, tunjangan anak yatim piatu itu satu anak 22,5%, dua anak 30%. Nah, berarti misalnya ini dia ada 5 anak. tetap dihitung Ya aja hitung dua. Tanggungan negara tetap dua. Tetap dua ditanggung negara. Terus batas umur anak nih yang dihitung umur berapa ataupun ada Ada batasnya itu 21. jika dia tidak kuliah 21 tahun. Ini 21 tahun ini dia belum menikah. Kalau dia sudah menikah otomatis dia keluar. ya. Kalau dia belum menikah dan masih kuliah, dibuktikan kata Pak Amir dengan surat keterangan kuliah aktif sampai umur 25 tahun. Nah, jadi kalau seandainya yang anak pertama ini sudah melebihi dari batas, itu otomatis yang anak nomor 3 jadi tanggungan negara. Yang nomor 1 ini udah dikeluarkan, itu prosesnya ke asabri nanti. Berarti bisa misalnya anak yang pertama nih, pertama sudah masanya Berakhir. 5 tahun kemudian dia sudah menikah. Jadi, Iya. Otomatis anak di bawahnya naik. Naik. itu anak yang ketiga. Iya, anak kedua dan ketiga tanggungan. Kedua yang Anak ketiga. kedua habis, anak keempat yang naik, 3 dan 4. Jadi yang jelas maupun anak berapapun ditanggung sama negara. Jadi negara tetap tanggung 2 orang. Nah, berarti bergantian. Berganti ya. Ya. Terus itu tadi hak dari keluarga anggota Polri, Iya. maupun istri. Ada nggak kewajiban mereka, kewajiban anak terhadap yang sudah diterimanya dari negara? Misalnya, ya harus melapor, Ya. harus apa segala macam. Jadi dalam contoh, hal misalnya gini, contohnya kan ada kadang-kadang dia sudah umur 25 tapi dia nggak melapor, Ya. sehingga gaji ini persenan Dibayar tadi terus. dibayar terus. Nah, itu bagaimana? jadi itu bukan cuma dengan anak anggota Polri yang pensiun di UPI tadi, kemudian yang misalnya janda, kemudian ataupun anak yang tunjangan anak yatim tadi, itu diwajibkan 6 bulan sekali melapor. Melapor maksudnya melapor bahwa yang bersangkutan itu masih ada. Karena kalau tidak melapor terus dibayarkan gaji
gaji dia terus dibayarkan, seandainya diketahui di kemudian hari itu harus dikembalikan yang sudah dibayarkan itu. Itu dia. Berarti kan dia Wajib memiliki hak melapor. juga kan? Iya. Karena bukan haknya lagi. Berarti dia misalnya dia Harus ada kewajiban dia melapor memang. Udah kelebihan dibayarkan misalnya sudah 2 bulan misalnya. 2 bulan misalnya. Harus dikembalikan itu. 2 bulan itu kan? Iya. Kalau dia masih ada saudara dia, misalnya ada saudara dia di bawahnya, Iya. berarti dialihkan. Dia udah keluar langsung dialihkan ke bawah. Jadi gini, Asabri itu kan mendata misalnya 5 itu kan. Mereka itu udah dibuat batas waktu sama mereka bahwa si anak pertama ini karena tidak kuliah di usia 21 tahun di tanggal bulan dan tahun lahir dia itu akan otomatis Keluar ya? oleh sistem keluar dia langsung naik yang nomor 3 secara otomatis. Otomatis, ya. Kalau dia misalnya tidak ada kejadian dia meninggal atau apa. Kalau misalnya dia meninggal tidak melapor, Iya. nah itu nanti harus prosesnya itu ya mungkin tidak mengembalikan ya. Cuma anak yang ketiga ini aja dinaikkan, mungkin menjadi teguran atau apa karena tidak ada pelaporan. Seharusnya memang diwajibkan 6 bulan sekali untuk melapor ke Asabri. Berarti melapor ke Asabri. Tapi Iya. orangnya berurusan langsung dengan Asabri, bukan di kita lagi. Enggak di kita lagi. Gitu. Jadi untuk intinya anak seberapapun anak, Iya. 4 ada 5, Tetap dimasukkan ke dimasukkan satu jadi. KU1 yang dikeluarkan Bensa itu tetap wajib. Wajib. Dimasukkan. Namun negara membayar 2 tanggungan. cuma 2 tanggungan. Nah, jadi jangan berpikirnya tanggungan negara 2. Oh, 2 aja anak dimasukkan. Jangan, semuanya dimasukkan. Ada 5 anaknya, masukkan 5-5-nya. Itu juga diatur dalam Perpol nggak ada? Ada. nggak? Ada. Ada. Ada diatur. Karena otomatis Yang akan ditanggung naik ke bawah. tetap diatur dalam Polpol 2. 2. Nah, cuma dia bisa terus menerus itulah anak kalau 5 ya secara otomatis tadi naik dia. Keluar yang 1 nggak ditanggung negara, anak ketiga otomatis masuk. Keluar anak kedua, anak keempat otomatis masuk karena ditanggung negara tetap 2 orang. Berarti tadi kan ini sudah pensiun. Nah, itu sudah pensiun. Awalnya kan kita sekarang dibayarkan oleh Pensat atau kawanku, gaji kita kan selama ini melalui rekening ya. Rekening. Nah, jadi kalau udah pensiun nih, bisa memberikan informasi bagaimana proses? Jadi gini, jadi pada saat pensiun itu dia salah satu syarat dia buat surat pernyataan dia pensiun di mana, alamat di mana. Nanti di situ memang kita nggak cantumkan nomor rekeningnya. Mungkin nanti pada saat dia Asabri nanti dia minta nomor rekeningnya. Asabri minta nomor rekening. Jadi nggak urusan kita lagi. Oh gitu. Berarti gaji dibayarkan Asabri atau di? Jadi Asabri itu kan memberikan hak Asabri. Kemudian untuk pensiun itu sendiri itu kan yang bayarkan pemerintah, tapi perhitungannya dari Asabri. Oh gitu. Berarti dia langsung berhubungan sama Iya. Asabri ya. Baik, untuk pasca ini tadi kan ini sebelum kan ini mudah pengakhiran dinas, ada nggak program dari Kemdikbud untuk persiapan mereka untuk mungkin ada disalurkan ke instansi luar ataupun ke ini sebelum yang pra pengakhiran dinas ini kan ada penyaluran, kemudian ada pembekalan latihan dan keterampilan. Itu pra pensiun. Kalau penyaluran ini maksudnya harus ada dibuat dulu MOU. MOU mungkin antara Polda, bukan SDM ini, Polda dengan perusahaan ataupun BUMN untuk memperkerjakan anggota Polri yang mungkin nanti yang sudah pensiun ataupun yang tidak cakap melaksanakan dinas tapi masih bisa untuk dipekerjakan di yang masuk dalam kerjasama itu. Cuma sampai saat sekarang ini kita belum ada membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Belum. Tadi kan kita sudah ngomong masalah pengakhiran dinas. Iya. Sekarang kita beralih ke penyaluran, kan? Apa yang bisa disalurkan untuk anggota Polri ini yang purna tugas? Jadi kalau sekarang memang
kita lihat beberapa tahun saya dinas itu belum ada dari dinas untuk disalurkan ke perusahaan. Nah, contoh tadi mungkin nggak ada ikatan suatu berupa MOU. Namun pada saat pra pengakhiran dinas, jadi kita ada anggaran yang di Dipa Biro SDM itu wajib kita laksanakan pembekalan dan pelatihan keterampilan. Jadi mungkin bagi senior kita yang sudah pensiun 3 tahun terakhir ya. 3 tahun. 3 terakhir menjelang pensiun kita buat pelatihan. Contoh macam tahun kemarin itu pembekalan dan pelatihan adalah tentang pertanian, cocok tanam. Yang kita praktekkan adalah di Lam Teba. Ada kebun sana luas. Ada kebun sana bermacam ragam dan saya lihat mungkin ada beberapa orang didatakan oleh Bank BTN. Bank BTPN didatakan. Yang berminat silakan hubungi ke Bank BTPN. Mau pinjam apa untuk modal. Jadi mungkin ada beberapa orang saya lihat sekarang sudah bercocok tanam. Berdasarkan hasil Latram itu ada hasil memang. Yang bercocok tanam dia yang pokat lah, yang kakao ada. Udah ada yang kopi yang silakan. Jadi mungkin Itu ada lagi yang informasi yang disampaikan kepada rekan-rekan kita yang di jajaran. jadi gini, kalau mengenai nanti karena waktu kita pun mungkin terbatas, jadi lebih nyamannya lagi apabila nanti rekan-rekan di jajaran mau konfirmasi tentang baik masalah pengakhiran dinas maupun tentang pembekalan maupun tentang PBDH, bisa langsung kita hubungi nomor kita biar kita sharing. Nanti kita cantumkan nomornya di kita. Boleh. Ada lagi Pak Nopal, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ada ini seperti Pak Amir itu aja. Kalau memang ada keluhan ataupun ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa by phone bisa by phone. Dan kalaupun ada kesempatan mau jumpa pun ya kita siap mau untuk melayani personil. Boleh di kantor ataupun waktu santai. Nah, sebagai bentuk pelayanan. Tetap melayani biarpun Sabtu Minggu ya. Biarpun Sabtu Minggu kita tetap melayani. Jika itu yang berhubungan sama dinas. Baik, alhamdulillah rekan-rekan kita sudah mendengarkan langsung dari narasumber kita dari Subak Kirdinlur. Kirdinlur, Pak Watpers Biro SDM Polda Aceh. Demikian yang bisa kami bagikan informasi kepada rekan-rekan Polri dan TNS Polri. Sekian podcast Biro SDM Polda Aceh. Salam presisi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.